Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita seorang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi ya. Mending keluar aja jadi NU, keluar aja jadi FPI aja lah. Tapi dia anti Pancasila, akhirnya memilih berpisah, membuat organisasi sendiri yang namanya Front Pembela Islam pada tahun 1999. Ini saya ceritakan Pak, mereka cara beribadahnya sama, mereka maulidan juga, mereka selawatan juga, Idul Jawahir itu mereka hafal Pak. Gelar suci Ba'alawi yang katanya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW semakin dikuliti di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, kali ini legitimasi tersebut turut serta mendapatkan perhatian publik dan turut serta umat semakin mengkritisi siapa sebenarnya klan Habib Ba'alawi. Iya, Habib Ba'alawi yang digadang-gadang menjadi pemicu perdebatan panas di Indonesia, dan sementara Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani semakin menjungkalkan dari klan Habib Ba'alawi bahwa nasabnya tidak pernah tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Iya, klan Habib Ba'alawi sekarang di ujung tanduk. Karena klan Habib Ba'alawi memang digadang-gadang menjadi cucu dari Nabiullah Muhammad SAW semakin mendapatkan penolakan tajam di Indonesia. Indonesia semakin sekarat dengan adanya Habib-Habib asal Hadrami Tarim Yaman. Ya, klan Habib Ba'alawi yang mengaku nasabnya semakin hari semakin terjungkal di Indonesia dan semakin hari pula dari panggung ke panggung dunia dakwahnya semakin dikuliti dan umat semakin tidak mempercayai bahwa Ba'alawi syaratnya dan nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kuburan-kuburan dan maraknya makam-makam yang ada di Indonesia turut serta diklaim secara sepihak bahwa makam tersebut berasal dari Azmat Khan, terlebih makam dari para aulia illahi ta'ala khususnya para wali songo yang Indonesia. Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang dan sunan-sunan lainnya turut serta diklaim bahwa Ba'alawi adalah sumber sejarah di Indonesia. Kita tahu bahwa sejarah dari klan Habib Ba'alawi yang dibawa oleh para kompeni Belanda di Indonesia turut serta mencerdaskan umat. Namun setelah umat itu cerdas, mereka mengklaim bahwa dirinya adalah sosok suci yang harus disembah dan harus dipertahankan di negeri ini, sahabat beriman semua. Menarik untuk disimak karena klan Habib Ba'alawi yang senantiasa semakin digandrungi di Indonesia ternyata menipu umat dengan mendapatkan gelar habaib yang disalahgunakan di Indonesia, sahabat beriman semua. Dan tentunya polemik klan Habib Ba'alawi yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW semakin hari semakin tidak ada artinya di Indonesia. Ini kemudian yang menjadi NU itu target dari kelompok-kelompok yang menganggap bahwa Pancasila ini haram. Yang pada akhirnya secara ubudiyah dan amaliyahnya sama, tapi dia anti Pancasila, akhirnya memilih berpisah, membuat organisasi sendiri yang namanya Front Pembela Islam pada tahun 1999. Ini saya ceritakan Pak, mereka cara beribadahnya sama, mereka maulidan juga, mereka selawatan juga, Idul Jawahir itu mereka hafal Pak. Tapi karena mereka tidak suka Pancasila, mereka memilih berpisah dari NU. Produknya apa? Ada orang yang beramaliyah dan beribadah seperti NU tapi pernah ditangkap Densus 88, ya FPI ini. Ada 4 orang anggota FPI yang pernah ditangkap Densus, namanya kelompok Hussein Hasni. Dia ingin meledakkan bom di 6 tempat di Jakarta dan Bogor, di Jakarta dan Bekasi karena tidak terima Habib Rizik ditangkap di sini. Ditangkap oleh Densus, NU bukan FPI Pak. Amaliyah dan ubudiyahnya hampir sama, tapi karena mereka anti Pancasila ya ditangkap. Ini perbedaannya Pak. Jadi kalau kita mau mengaku NU, kita tidak mungkin punya niatan untuk mengkhianati negara ini. Bapak Ibu sekalian, polisi ini jumlahnya 484.000, hampir 500.000. Tentara itu jumlahnya 1.100.000. Banser 7 juta Pak. Kalau NU punya niatan jahat untuk menjadi pemberontak, polisi dan tentara itu kalah jumlah dengan Banser. Nggak usah bawa senjata, bawa pentungan aja cukup. Ngeludah aja banjir Pak Wonosobo. Oh,
Oh belum ini, oh ngeri sekali ini. Itu artinya apa? Sumber daya NU untuk menjadi pengkhianat itu punya Pak, besar. Kekuatan kiai, pesantren, belum kita ranting-ranting, MWCNU, PCNU, PWNU. Itu semua kekuatan besar, tapi NU tidak pernah tergoda untuk menumbangkan NKRI. Enggak pernah Pak. Ini mumpung hari santri saya ceritakan, bahkan ada salah seorang anggota Banser di Mojokerto, namanya Rianto. Dia ingin menyelamatkan gereja Pak, yang ditempatkan bom di situ. Rianto curiga itu bom, hingga akhirnya Rianto mengambil bom itu ditaruh di sini untuk dibuang keluar. Sebelum sampai keluar, bom itu meledak di badannya Rianto, anggota Banser. Sebegitunya Pak. Dan ini titipan dari para muassis. Apakah dia ingin menyelamatkan gereja? Bisa jadi tidak, tapi dia ingin menyelamatkan kemanusiaan. Seperti yang saya katakan tadi, orang menjadi Kristen atau orang menjadi Hindu, itu kan karena takdir kelahiran. Kalau orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu mau dibom semua, sampai seberapa kuat kita Pak? Orang Islam di dunia ini hanya 1,8 miliar. 5,5 miliar lainnya itu tidak beragama Islam. Sampai keberapa kuat kita itu mau membinasakan mereka. Belum diantara sesama Islam sendiri yang berbeda-beda ini. Makanya Mbah Yai Wahid Hasyim ketika ada usulan di dalam Piagam Jakarta harus ditempatkan kata syariah di dalam Pancasila, Mbah Yai Wahid Hasyim menolak. Kata syariah mau ditaruh di Pancasila ini, memangnya kita Islam semua? Loh, syariah itu sendiri menurut Islamnya versi siapa? Oh, di dalam Islam itu juga berbeda-beda. Kalau syariah yang dipegang di situ itu berdasarkan definisinya Muhammadiyah, apa orang NU terima? Misalnya nih, ada undang-undang, orang yang maulidan polisi tangkap semua, apa orang NU diam? Nggak mungkin. Kalau syariahnya versi NU yang diberlakukan, orang-orang dari orang Islam sedunia kan datang ke Saudi, dia malah berlibur ke Amerika, ke Eropa gitu di musim haji. Itu majikan-majikan di Arab Saudi begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita tidak lagi memahami ilmu tentang saintifik. Hari ini ada buku Pak yang ditulis oleh motor ateis, udah meninggal orangnya, udah mati, namanya Stephen Hawking. Dia mengatakan begini, alam semesta ini terjadi karena ledakan besar. Bohong kalau kalian itu masih percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu hanya diciptakan sendiri di dalam otak kamu supaya kamu takut. Ini kata Stephen Hawking. Apa yang bisa menciptakan alam semesta ini? Teori fisika namanya mekanika kuantum. Quantum mechanics. Karena ledakan besar antara kutub positif dan kutub negatif listrik yang kemudian menciptakan black hole and Big Bang Theory. Saya baca bukunya itu, ada 3 jilid, hatam saya. Nah, buku-buku seperti ini yang dipercaya oleh anak-anak muda Muslim hari ini di Arab ataupun di Indonesia. Kenapa mereka percaya? Karena tidak ada ulama yang melawan. Tidak ada Pak. Ulamanya semua asik berpolitik. Semuanya tentang siasat. Padahal Islam itu pernah jaya sejaya-jayanya dengan ilmu pengetahuan. Kita punya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Jabir Ibnu Hayyan, Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, Al-Kindi, Al-Farabi. Ini adalah ilmuwan-ilmuwan semua Pak. Ini yang menciptakan, yang mencari tahu kenapa. Berikan komentar dan tanggapan Anda mengenai siapa sebenarnya klan Habib Alwi yang bermain-main dan tidak akan pernah habis untuk diulas sahabat beriman semua. Karena sejatinya klan Habib Alwi di sini adalah orang-orang yang tidak pernah tahu diri menurut pemetal nasab yaitu Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani. Ba'alawi yang semakin hari semakin dosorot mendapatkan tantangan besar di tengah-tengah umat dan keeksistensinya di Indonesia semakin hari semakin dipertanyakan sahabat beriman semua. Dan sangat absurd kiranya jika polemik-polemik mengenai klan Habib Alwi di sini selalu diungkap ke publik bahwa Indonesia semakin hari memang tidak membutuhkan Habib-Habib asal Hadrami Tarim Yaman. Dan terbukti jika mereka tidak diusir dari Indonesia, mereka akan menguasai sepenuhnya bahwa Ba'alwi konon katanya adalah Habib-Habib asal Tarim Yaman dan mengaku nasabnya SAW. Ya, Ba'alwi memang dipertanyakan di tengah umat dan Ba'alwi
dan Habib-Habib lainnya, Imam besar Habib Rizik beserta Habib-Habib lainnya mendapatkan sorotan tajam di Indonesia. Dan tentunya polemik ini akan semakin berkepanjangan karena Robito Ala USM sendiri mendapatkan beberapa sampel bahwa nasabnya memang tidak pernah tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW, sahabat beriman semua. Patut kita simak dan apakah keeksistensinya dari Klan Habib Alwi bisa dipertahankan sementara Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tidak mempercayai sepenuhnya bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Patut kita tunggu ya bagaimana kabar terbaru dari Klan Habib Alwi yang nasabnya semakin hari semakin dikuliti di Indonesia. Saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.